Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi mata kuliah hukum bisnis dan hubungan industrial yang mana di sini menjelaskan di mana temanya yaitu konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport Indonesia. Di sini kami dari kelompok 12 yang disusun oleh saya sendiri, Renadi Kamargono. Saya Denikila. Saya Pradila Ulia. Saya Anandar Maulana. Baik, itulah perkenalan dari kami. Selanjutnya materinya akan kami jelaskan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah dari PT Freeport Indonesia. Di sini PT Freeport merupakan perusahaan tambang internasional terbesar pertama di dunia yang mempekerjakan karyawan di seluruh dunia. Di mana PT Freeport merupakan salah satu dengan kapasitas produksi besar. Perusahaan ini mengelola tambang mineral khususnya emas dan tembaga. Sejarah berdirinya perusahaan tambang yang diberikan nama PT Freeport ini yang ada di Indonesia dimulai pada tahun 1923 berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh seorang geologi yang bernama James Chester yang pada saat itu menemukan Gunung Biji yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa geologi lainnya yang ingin mengetahui kandungan mineral dalam Gunung Biji tersebut hingga akhirnya Forbes Wilson yang kala itu bekerja di PT Freeport MC Moran yang berpusat di New Orleans juga merupakan ekspedisi lanjutan dan kemudian mengembangkan penemuan-penemuan yang dibaca dari geologi yang melakukan ekspedisi terlebih dahulu. Ekspedisi yang dilakukan oleh Wilson menjadi ekspedisi terakhir pada geologi yang mengembangkan temuan dari James Chester karena ekspedisi tersebut berhasil dan telah resmi menjadi bagian dari Freeport MC Moran dan menjadi Wilson sebagai presiden. Baiklah, di sini dari PT Freeport ini direkturnya ditandai dengan penandatanganan kontrak karya selama 30 tahun antara dirinya sebagai wakil Freeport MC Moran dengan Menteri Pertambangan kala itu yakni Slamet Bratanata yang dilakukan pada tanggal 5 April 1967 serta peresmian kota Tembagapura oleh almarhum Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia kali itu. Selanjutnya, pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Tinamika meningkat tahun 1970, di mana pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kemuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi kota Timika. Baiklah, selanjutnya ada penjelasan penandatanganan kontrak yang dilakukan antara Forbes dan Menteri Slamet. Di sini diresmikan di kota Tembagapura menjadi awal dirintisnya anak perusahaan Freeport MC Moran yang diberi nama PT Freeport Indonesia karena kontrak karyawan tersebut diperpanjang hingga saat ini. Kini PT Freeport Indonesia telah menjadi perusahaan tambang raksasa yang mengelola beberapa jenis hasil tambang seperti emas, tembaga, dan perak yang beroperasi di Kuala Kencana dan Gersberg, Timika, Papua, dan berkantor pusat di Jakarta. Saat ini PT Freeport dipimpin oleh seorang presiden direktur yakni Rozik Swijipto dengan sekitar 20.000 orang karyawan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu B. Visi dan misi PT Freeport Indonesia. Yang pertama itu visinya, menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Yang kedua itu ada misi,
yang berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakat, pengembangan SDM, tanggung jawab sosial, dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja. C. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport selama di Indonesia. Dari contoh di investasi saham yang terlambat saja, terlihat bahwa Freeport Indonesia tidak mematuhi kontrak yang dibuat. Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran lain yang dilakukan Freeport Indonesia, yang khususnya berupa pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia. Yang pertama itu adanya merusak lingkungan di daerah sekitar penambangan. Freeport Indonesia diketahui telah melakukan pelanggaran hukum dengan merusak lingkungan di sektor tambang tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menemukan setidaknya 47 pelanggaran ekosistem, mulai dari sungai, kawasan hutan mangrove, hingga lautan pun terkena dampak akibat limbah pertambangan tersebut. Pencemaran ini berasal dari kolam penampungan limbah pasir sisa tambang atau yang sering dikenal dengan istilah Modified Adsorbed Deposition Area atau MODADA. Metode ini dianggap buruk karena tidak ramah lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun memberikan sanksi administratif pada Freeport. Sanksi tersebut berupa kewajiban bagi Freeport untuk merehabilitasi lingkungan dan memantau limbah hasil tambang. Jika tidak, kementerian mengancam pembekuan dan operasi Freeport sampai kerusakan lingkungan tersebut ditangani. Yang kedua itu adanya melanggar HAM pekerja. Selain lingkungan, pelanggaran lain yang dilakukan oleh Freeport Indonesia adalah dengan melakukan pelanggaran HAM. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling terkenal dilakukan oleh Freeport Indonesia adalah ketika runtuhnya terowongan Big Gosan di tahun 2013. Kecelakaan tambang yang menewaskan 28 pekerja Freeport dianggap melanggar HAM. Tindakan pelanggaran HAM karena Freeport Indonesia tidak memperhatikan kondisi tepat pekerjanya sebagai bagian dari hidup pekerja. Pelanggaran ini tentu saja perlu ditindaklanjuti dengan tegas agar kedepannya tidak ada lagi kelalaian yang dapat merenggut nyawa pekerja. Hadirnya Freeport Indonesia di 15 tahun setelah kontrak karya 1 ditandatangani masih menjadi polemik yang berkelanjutan. Rezim demi rezim berganti, masih saja Freeport seolah berada di atas angin dan mengendalikan pemerintah Indonesia. Sudah saatnya pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan tegas agar pelanggaran dan kecurangan operasional tidak lagi terjadi di Indonesia. Divestasi saham 51% yang sedang diperjuangkan hari ini dapat menjadi satu momentum yang baik untuk perjanjian yang lebih adil antara Indonesia dan Freeport ke depannya. D. Peranan PT Freeport Indonesia bagi negara. 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia. Karyawan PT FI terdiri dari 69,75 karyawan nasional, 28,05 karyawan Papua, serta 2,2 karyawan asing. Menanam investasi sebesar 8,5 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi yang signifikan pada masa datang. PT Freeport Indonesia telah membeli sebesar 11,26 miliar dolar barang dan jasa domestik sejak 1992. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, PT Freeport Indonesia telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari 6,5 miliar US dollar dalam waktu 4 tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%. Sisanya ke perusahaan Indo FCX 41%. Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan PT Freeport Indonesia apabila beroperasi di negara-negara lain. Kajian LPM UI pada dampak multiplier efek dari operasi PT Freeport Indonesia di Papua dan Indonesia di 2019 0,8% untuk PDB Indonesia, 45% untuk PDRB Provinsi Papua, dan 95% untuk PDRB Mimika. Membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia, membiayai sebesar 50% dari semua kontribusi program pengembangan masyarakat melalui sektor tambang di Indonesia.
membentuk 0,8 dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia, membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Dampak positif dan dampak negatif dari PT Freeport Indonesia. Yang pertama itu dampak positif, yang dimana negara Indonesia mendapatkan devisa dari pajak perusahaan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Selanjutnya, dampak negatifnya yang pertama, PT Freeport lama-kelamaan akan mengeruk habis tanah Papua. Yang kedua, Indonesia terlalu pro asing tanpa sadar kita sangat rugi. Yang ketiga, timbulnya pencemaran lingkungan. Produksi PT Freeport Indonesia. 40% produk konsentrat PT Freeport Indonesia dikirim ke PT Smelting Gresik. PT Freeport Indonesia membangun pabrik peleburan tembaga atau smelter pertama di Indonesia, yaitu PT Smelting pada tahun 1998. Kami memasarkan konsentrat dengan harga pasar berdasarkan kontrak jangka panjang dengan sejumlah smelter internasional dan akan tetap menghormati kontrak-kontrak tersebut. Selanjutnya, konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. PT Freeport mempekerjakan karyawan lokal sebanyak 2.000 karyawan dan kontraktor yang hampir mendekati 30.000 karyawan. Di dalam perjalanan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan para buruh yang merupakan mitra utama dalam menggerakkan roda produksi, ada saja gejala-gejala konflik yang timbul dari adanya sebuah tuntutan, yakni mengenai pengupahan, jaminan sosial buruh, dan lain sebagainya. Tuntutan ini sejak 5 tahun belakangan ini dilakukan oleh buruh terhadap manajemen yang berperilaku korup dan kotor dalam menjalankan program perusahaan. Para manajer melakukan tindakan menyimpang, yakni salah satunya dengan memotong pengupahan buruh yang tidak memenuhi perjanjian buruh yang sudah ada dengan pemilik modal atau perusahaan. Para buruh diwajibkan pajak setiap kali menerima gaji atau upah, tatkala sikap dan perlakuan tidak manusiawi ditunjukkan oleh manajer dan berusaha menyingkirkan buruh yang memberontak atau melawan. Ironisnya, permasalahan PT Freeport sudah sangat berlarut-larut dan selalu menemui jalan buntu. Ketika dilakukan suatu upaya untuk menyelesaikan pertikaian yang sama hanya dengan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pihak manajemen, hal itu dengan kata lain saat akan dilakukan mediasi, pekerja seperti tidak mendapatkan titik terang yang pada akhirnya membuat pekerja atau karyawan seperti terkekang dan berjuang di bawah tekanan dan para pemangku kepentingan. Perjuangan yang dilakukan semata-mata untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan industrial dalam perusahaan, namun para manajer dan pihak kedua di perusahaan seperti mengesampingkan tugas mereka yang seharusnya menjadi pelindungi bagi anak buahnya atau karyawan. Pihak manajer atau manajemen seakan gelap mata dan tidak peduli dengan para pekerja dan memperlakukan para pekerja seperti bukan manusia, dengan kata lain tidak manusiawi. Sikap dan perlakuan tidak manusiawi ini ditujukan oleh pihak manajemen atau manajer, yakni dengan berusaha menyingkirkan buruh yang berupaya memperjuangkan hak-hak pekerja lainnya, yang mana buruh tersebut tergabung dalam serikat pekerja. Begitu pula dengan buruh yang melawan dan memberontak atas dasar perlakuan yang tidak manusiawi oleh manajemen PT Freeport. Perlakuan tidak manusia atau pelanggaran hak asasi manusia oleh manajemen terhadap pekerja ini terjadi untuk pertama kalinya di hadapan publik Kota Timika, Provinsi Papua. Ketika para pekerja melakukan aksi mogok kerja yang dimulai pada tahun 2011, tepatnya bulan Oktober tanggal 11, salah satu pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja bernama Petrus Ajemiseba berusia 36 tahun tewas tertembak saat melakukan aksi spontanitas di area pertambangan, sebab di saat bersamaan petugas keamanan dan aliansi security dan pump outfit atau pengamanan objek vital juga berjaga-jaga dibantu petugas kepolisian baik daerah maupun resort. Oleh karena itu, banyak mencurigai bahwa kejadian tersebut disinyalir adalah campur tangan manajemen yang ingin menggunakan kekuatan militer untuk menghalangi pekerja yang ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait tuntutan upah. Hak mereka sebagai pekerja secara menyeluruh dan demi kesejahteraan bersama. Terlepas dari peristiwa tahun 2011, baru-baru ini terjadi pula pelanggaran hak-hak serikat pekerja di mana pihak manajemen berusaha melakukan onion busting atau pemberangusan serikat pekerja, furlough,
pemerumahan karyawan yang sedang mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pembalikan fakta bahwa pekerja ingin berhenti secara sukarela, namun kenyataannya tidak demikian. Di negara Indonesia secara umum praktik-praktik kapitalis ini tumbuh subur di sebagian perusahaan sehingga menimbulkan polemik dan konflik. Bahkan ketika kapitalisme dipraktikkan serta disisihkan dalam tatanan sistem, maka secara eksklusif akan melahirkan konflik yang berdampak jangka panjang. Konflik ini berkembang dari adanya tuntutan sebelumnya oleh pekerja, dalam hal ini karyawan yang menginginkan perubahan sistem pengupahan perusahaan yang dinilai tidak sebanding dengan iklim yang ada dan risiko kerja. Tuntutan demi tuntutan terus digencarkan untuk menuntut kesesuaian upah dan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja, serta dari adanya berbagai bentuk-bentuk tekanan dan dari pimpinan perusahaan terhadap karyawan dalam pekerjaan. Pada tahun 2017 terjadi insiden kriminalisasi terhadap anggota dan pengurus serikat pekerja yang berujung pada pemogokan dengan durasi 5 hari. Namun hal tersebut dianggap pihak pimpinan dan manajer perusahaan sebagai bentuk mangkir dan diberi sanksi merumahkan karyawan yang sedang mogok. Sedangkan dalam perjanjiannya, jika terjadi pemogokan maka hal itu sah dan sudah mendapatkan keabsahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 23 yang berbunyi mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat-serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Aksi mogok kerja yang seharusnya diadakan hanya 5 hari saja sesuai putusan serikat tidak berhenti sebab pihak manajemen berisi keras bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap aturan perusahaan dan para pemogok atau anggota serikat pekerja dan badan pengurus dihadapkan dengan upaya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan sistem furlough atau dirumahkan yang menjadi penyebab konflik di dalam PT perusahaan Freeport, yakni antara serikat dan pekerja dan pihak manajemen. Menurut salah satu informan karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, ia menjelaskan bahwa masalah itu dipicu dari adanya upaya pemberangusan serikat pekerja dengan cara melakukan union busting dan furlough atau merumahkan karyawan dengan dalih efisiensi dan mangkir dari tempat kerja. Namun dalih tersebut ditepis oleh aliansi serikat pekerja yang menyatakan bahwa istilah mangkir dari tempat kerja yang diberikan oleh manajemen kepada karyawan yang mogok adalah upaya manipulasi data kepada pihak media dan sejumlah pers untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan untuk manajemen terhadap pekerja. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadila. Upaya serikat pekerja dalam mengatasi konflik PT Freeport. Upaya-upaya yang dilakukan adalah seperti diadakan perundingan berpartitet, semacam dialog antara manajemen guna membicarakan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan dengan melalui pendekatan normatif, dengan tujuan memberi kesempatan bagi pekerja untuk kembali bekerja dan mendapatkan kembali haknya sebagai mestinya dan sebagai bagian dari mitra utama perusahaan agar perselisihan tidak berlarut-larut serta cepat terselesaikan. Selain itu, dalam menyelesaikan kasus perselisihan antar pekerja, pihak perusahaan telah bekerjasama dengan pimpinan serikat pekerja dan pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah di atas. Akan tetapi, belum dapat dipastikan kapan operasional perusahaan akan berjalan normal kembali. Dari upaya tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memilih menyelesaikan perselisihan dengan proses di luar pengadilan. Penyelesaian melalui konsilasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja serikat buruhnya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konselor yang netral. Arbitrase hubungan industrial yang selanjutnya disebut
Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari arah pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Arbitrase hanya dapat diajukan kasasi ke MA dan tidak dapat diajukan banding. Tahap terakhir atau ketiga dalam penyelesaian kasus di atas adalah dengan mengugat ke pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang Ameriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dari ketiga tahap tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia sedang melalui tahap ketiga karena ada pihak ketiga yaitu pemerintah untuk menyelesaikan kasus di atas. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami mengenai penjelasan itu konflik antara serikat pekerja dan manajer PT Freeport di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.